Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Kedua pemimpin negara tersebut membicarakan sejumlah kerjasama dan isu strategis untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa pagi. Tidak ada upacara kenegaraan secara resmi dilakukan dalam menyambut tamu kehormatan negara kali ini. Meski begitu, setibanya PM Malaysia Anwar Ibrahim disambut langsung secara hangat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka. Selanjutnya Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang mendampinginya dalam pertemuan dengan PM Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga memperkenalkan delegasinya yang ikut dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo kemudian mempersilakan PM Anwar Ibrahim memasuki ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara. Selanjutnya kedua pemimpin melangsungkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi bagian dari Annual Consultation atau agenda konsultasi ke-13 antara pemimpin kedua negara yang kembali digelar setelah terakhir kali digelar pada tahun 2017. Kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu penting, diantaranya perbatasan darat dan laut, perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, serta kerjasama di bidang ekonomi dan investasi. Dalam sebuah mekanisme bilateral sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia yang kita sebut dengan annual consultation atau konsultasi tahunan pemimpin kedua negara, di mana mekanisme ini terakhir berlangsung di Kuching, Sarawak pada tahun 2017. Baru ini lagi kita bikin annual consultation. Kemudian dari pertemuan yang dilakukan, beberapa hal yang dibahas tentu saja perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara, kemudian isu-isu penting di kawasan dan isu-isu penting global. Jadi tadi juga kedua pemimpin berbicara mengenai kemajuan-kemajuan yang kita capai selama beberapa waktu ini, perundingan perbatasan, kemudian penurunan angka penangkapan nelayan di masing-masing wilayah yang sebelumnya juga banyak menjadi masalah antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian juga tadi disampaikan pembentukan community learning center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak, ya anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. Konsultasi tahunan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sekaligus meneguhkan komitmen kerjasama di tingkat regional ASEAN. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Kwi Kian Gi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Presiden Prabowo tiba di RSPAD pada Rabu siang. Presiden Prabowo mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri tersebut. Prabowo mengaku kehilangan atas meninggalnya tokoh bangsa yang sangat berjasa atas pemikirannya. Presiden juga mengaku sangat dekat dengan Kwi Kian Gi yang sering memberikannya saran. Ekonom Kwi Kian Gi meninggal pada Senin kemarin di usianya yang ke-90 tahun. Kwi Kian Gi sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019.
Enggak, saya datang hanya untuk menghormati bela sungkawa ya Pak Kwik, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Usai melawat ke rumah duka Kwik Kian Gi, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas di Istana Negara. Lalu apa yang dibahas dalam ratas kali ini? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One, Yohanes Leonardo yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Ardo, apa saja isi ratas pada kali ini? Ya, Shena, setelah tadi melayat ke Rumah Sakit Angkatan Darat di Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto memang sudah berada di Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri, di mana kemudian tadi bertolak dari rumah duka sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto yang tadi semula didampingi oleh penasihat khusus bidang politik dan keamanan Anda Wiranto, kemudian juga penasihat khusus bidang kesehatan ada Dr. Terawan Agus Putranto, kemudian bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaksanakan rapat terbatas. Dan rapat terbatasnya sendiri memang sejatinya memang jika kita merunut pada rangkaian acara atau juga agenda dari Presiden Prabowo Subianto pada hari ini sendiri, mulainya sebenarnya rapat terbatas dimulai pada pukul 14 harusnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun karena tadi Presiden Prabowo Subianto sempat sempat melayat ke Rumah Sakit Angkatan Darat di Gatot Subroto, lalu kemudian artinya rapat terbatas sedikit mundur begitu ya. Dan saat ini kami memantau di istana sendiri belum nampak kendaraan dinas dari menteri-menteri terkait, di mana untuk sore hari ini pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat dijadwalkan ada Menteri Investasi, ada Roslani yang dijadwalkan untuk datang dan mengikuti rapat terbatas, kemudian juga ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta kemudian ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang kemudian diinformasikan akan hadir dan mengikuti rapat terbatas. Dan isu-isu pembahasan apa saja jika melihat dari tiga menteri yang akan hadir begitu ya, ada Menteri SDM, Pertanian dan juga Investasi, besar kemungkinan juga akan membahas beberapa sektor agrikultural maupun juga sektor investasi baik di bidang perdagangan maupun juga di sektor energi, karena memang beberapa hari terakhir beberapa isu-isu terbaru tentunya akan dibahas oleh para menteri, para pembantu presiden dengan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi selanjutnya juga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertemu juga dengan Direktur PT Freeport, dan kemudian untuk menarik disimak apa kemudian adakah keterkaitan antara rapat terbatas yang digelar bersama menteri pada siang hari pada pukul 14 dan juga rapat terbatas dengan Direktur Freeport pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat, sebelum akhirnya nanti Presiden Prabowo Subianto akan menerima kedatangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada Marwarar Sirait yang dijadwalkan akan tiba di Istana Negara pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, tentunya dengan membahas beberapa perkembangan dari program-program terkini dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita tahu bahwa sejak awal Presiden Prabowo Subianto juga sudah menargetkan pada tahun pertama dirinya menjabat ada 3 juta rumah di tahun 2025, dan tentunya besar kemungkinan potensi pembahasan tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto sore hari nanti. Namun lebih jelasnya Shena, untuk terkait agenda inti dari pembahasan sendiri kami akan sangat-sangat menantikan bagaimana kemudian kedatangan menteri, karena kami akan melihat apakah menteri-menteri yang tadi saya sampaikan akan memberikan keterangan sesaat sebelum masuk ke dalam untuk menjadi bocoran apa yang kemudian menjadi topik pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto yang akan berlangsung pada siang hari, di mana juga tadi apalagi Presiden Prabowo Subianto sendiri tadi baru sampai dari Rumah Sakit Angkatan Darat di Gatot Subroto Jakarta, dan tentunya kita akan menunggu jawaban dari Presiden Prabowo Subianto sendiri sebenarnya seperti apa. Kemudian adakah hal yang urgen dari pembahasan tersebut, karena memang tadi dari rumah sakit juga Presiden agak sedikit
cepat gitu ya untuk kemudian bergerak menuju ke Istana Negara Jakarta. Apakah kemudian ada sesuatu yang penting untuk ditunggu dan juga dirapatkan? Kita akan nantikan pembahasannya sore hari nanti di Istana Negara Jakarta. Siana Damayana. Informasi lengkap dari Yohanes Leonardo, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau jalannya proses pendidikan di Sekolah Rakyat Negeri 4 Padang di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu pagi. Gibran meminta agar setiap guru sekolah rakyat bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik. Selain melihat langsung bagaimana proses belajar, Gibran juga meninjau fasilitas penunjang. Kepada pihak sekolah, Gibran menyampaikan dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang. Dalam kesempatan ini, Gibran juga memberikan bantuan sepatu untuk para peserta didik. Anda kembali pemirsa, bertujuan menciptakan pasar tradisional yang bersih dan nyaman, Menteri Perdagangan Budi Santoso menginisiasi Gerakan Nasional Membersihkan Sampah Nusantara Gernas Mapan di Pasar Badung, Bali. Beginilah cara Menteri Perdagangan Budi Santoso memberi contoh pada pedagang tradisional menjaga kebersihan di dalam pasar. Bersama sejumlah pejabat lainnya, Budi Santoso menyapu gang di dalam pasar. Selain menyapu, Menteri Budi juga membuang tumpukan sampah ke tempat penampungan. Di Pasar Badung yang merupakan pasar tradisional terbesar di Denpasar, Bali ini, Menteri Budi juga melihat proses pembuatan kompos dan mesin penukaran sampah botol plastik. Berdasarkan data informasi pengelolaan sampah nasional 2024, sumber penghasil sampah kedua terbesar adalah pasar rakyat dengan kontribusi 5,4 juta ton sampah atau 16,8% total sumber sampah per tahun. Gerakan Nasional Membersihkan Sampah Nasional atau Gernas Mapan ini merupakan upaya Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan peran pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi yang modern dan inklusif. Kementerian Perdagangan juga mendorong transformasi pasar rakyat dari luring menuju daring untuk menjangkau konsumen secara digital. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas resmi menjadikan Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang membentuk pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan yang menjadi tonggak penting dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa. Peresmian dilakukan di Gria Agung Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dari 17 kabupaten dan kota yang ada, tercatat sebanyak 3.258 pos bantuan hukum atau pos Bankum telah berdiri. Pos Bankum hadir sebagai pusat informasi hukum, penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat. Layanan ini tersedia secara pro bono maupun melalui organisasi bantuan hukum resmi. Gubernur Herman Deru menyampaikan keberhasilan ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Kedepan, program ini juga akan melibatkan mahasiswa hukum melalui kerjasama dengan 9 fakultas hukum di Sumatera Selatan. Usai dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat tahap pertama pada 14 Juli lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut dari total 1.500 orang yang telah ditetapkan sebagai guru, 160 guru diantaranya mengundurkan diri atau berhenti sebagai pengajar di sekolah rakyat. Pengunduran ratusan guru ini disebabkan sistem penempatan mengajar yang jauh jaraknya dengan tempat tinggal. Maka itu kita temukan 1,9
Meski demikian, Mensos merasa tak khawatir dengan hal tersebut dan telah mempersiapkan guru pengganti. Selain guru, ada juga murid yang keluar lantaran tidak bisa pisah dengan orang tua dan sistem pendidikan yang begitu ketat. Namun pihaknya tetap melakukan dialog atau diskusi bersama dengan pihak orang tua agar anaknya kembali bersekolah. Rencananya ke depan di setiap satu kabupaten dan kota akan terdapat satu sekolah rakyat, sehingga terjadi pemerataan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. 1.500 lebih yang dinyatakan lulus dan berkomitmen untuk mengajar di sekolah rakyat. Setelah penempatan, sebagian diantaranya mengundurkan diri. Umumnya alasannya karena jauh dari tempat tinggalnya. Itu ya, jelas ya. Dan yang mengundurkan diri itu sekitar 160. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menggelar konferensi pers realisasi investasi triwulan 2 dan semester 1 2025. Berikut keterangan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani. Pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025, kita lihat angkanya itu 477,7 triliun, Mbak Sarah ya. Dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat, dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Jadi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari hasil investasi hanya di kuartal kedua. Selama ini kalau kita lihat kan memang kurang lebih dalam negeri maupun foreign direct investment bedanya tidak jauh. Tapi kalau kita lihat memang ini peningkatannya di dalam negeri ini justru cukup baik. Dan kalau kita lihat alhamdulillah dalam negeri kontribusinya justru lebih tinggi, 57,7%. Atau 275,5 triliun, sedangkan penanaman modal asingnya itu adalah 202,2 triliun atau 42,3%. Pertama, industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi dan juga perdagangan dan reparasi. Alhamdulillah kami sangat yakin pada akhir tahun komitmen yang sudah disampaikan itu akan terrealisasi gitu. Dan kita membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Polisi menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Penyelidikan mendalam terhadap bukti-bukti dan kesaksian juga menunjukkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Polisi telah menyelesaikan penyelidikan perkara kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Hasil kerja penyelidikan dibeberkan kepada publik dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Selama sekitar 20 hari, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengaku sudah menyelidiki secara profesional, proporsional, dan melibatkan banyak ahli. Aparat meneliti barang bukti dan kesaksian untuk bisa menyibak tabir misteri penyebab kematian pria berumur 39 tahun tersebut. Bukti-bukti dikumpulkan dari 3 tempat yang didatangi Arya Daru sehari sebelum ditemukan meninggal dunia. 3 lokasi krusial tersebut adalah kamar indekosnya di Guest House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat, pusat perbelanjaan, serta gedung Kementerian Luar Negeri tempatnya bekerja. Penyebab tewasnya Arya Daru juga dipastikan melalui autopsi terhadap jenazah. Uji laboratorium toksikologi dan histopatologi dilakukan terhadap organ-organ dalam. Penyidik menyimpulkan Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain dan
tanpa adanya unsur pidana. Kesimpulan didapat berdasarkan penelitian sejumlah alat bukti dan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 24 saksi, olah TKP, dan juga pemeriksaan 103 jenis barang bukti. Dari lokasi penemuan jenazah di kamar kos, penyidik tidak menemukan sidik jari lain pada lakban yang melilit wajahnya. Uji toksikologi Puslap 4 Polri tidak menemukan senyawa beracun, hanya terdeteksi kandungan parasetamol dan CTM dari obat flu yang dijual bebas. Polisi juga memastikan dalam rekaman kamera pengawas tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame. Kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya satu akses dan 3 lapis kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada plafon yang rusak. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari pusident, sidik jari dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Ini menunjukkan bahwa atau mengindikasikan tidak ada keterlibatan pihak lain. Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia mengungkap kondisi mental diplomat muda Arya Daru Pangayunan sebelum wafat. Meskipun dikenal positif dan pekerja keras, ternyata Arya Daru mengalami tekanan batin yang sering ia pendam. Ia kesulitan dalam menunjukkan emosi dan cenderung memendam perasaan. Kondisi tersebut dinilai dari riwayat upaya Arya Daru mengakses layanan kesehatan mental secara daring sebagai bentuk usaha pribadi dalam menghadapi konflik batin. Hal inilah yang diduga memengaruhi pilihan Arya Daru Pangayunan untuk mengakhiri hidup. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Temuan kondisi psikologis tersebut memperkuat kesimpulan Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menyatakan belum menemukan adanya unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan serta tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematiannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara pihak keluarga diplomat muda meyakini jika Arya Daru Pangayunan tidak melakukan bunuh diri. Pihak keluarga masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dan yakin kebenaran dan keadilan akan datang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Meta Bagus menyatakan selama penyelidikan berlangsung, pihak keluarga terutama istri almarhum Arya Daru mengikuti seluruh proses penyelidikan dan bahkan dimintai keterangannya seputar aktivitas almarhum. Pihak keluarga menghormati dan menghargai semua yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun pihak keluarga yakin jika Arya Daru Pangayunan tidak melakukan bunuh diri jika melihat dari rekam jejak yang selama ini ditemui di dalam keluarga. Tak lupa kami mengajak teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk turut serta mengawal berbagai macam halnya terkait dengan pendidikan ini, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi,
kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kurang lebih gitu, Mas. Sidang ekstradisi buron kasus korupsi proyeksi IKTP, Paulus Thanos memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil saksi untuk mengusut kasus beras oplosan. Penyidik Kejagung fokus mendalami dugaan penyimpangan terkait penyaluran beras subsidi. Di tengah ramai temuan beras oplosan, Kejaksaan Agung terus mengusut penyimpangan penyaluran beras subsidi. Penyelidik meminta keterangan sejumlah saksi, 2 dari pihak perusahaan serta Bulog dan Kementerian Pertanian. Kan kalau untuk tentang beras oplosan dan harga eceran segala itu kan teman-teman dari tim Satgas Pangan Mabes Polri sudah menangani. Kita indikasi terkait subsidinya, yang kan di situ ada uang negara yang keluar, dan di hari ini dari 6 perusahaan yang hari kemarin kita jadwalkan pemeriksaan kan hadir 2. Nah sekarang hadir 2, yang satu yang kemarin hadir, sekarang lagi. Yang kedua yang PT Sentosa Utama Lestari dan PT Subur Jaya Indotama hari ini hadir. Di samping dari pihak terkait baik itu dari Bulog dan dari Kementan hadir. Pemeriksaan oleh Kejagung fokus menggali informasi tentang mekanisme penyaluran beras subsidi. Sedang didalami oleh tim penyelidik dari tim P3 TPK, komponen-komponen apa aja. Nah dari sinilah nanti kita, supaya lebih jelas, sampai nanti ke masyarakat seperti apa. Penyelidikan ini bagian dari pengawasan terhadap penggunaan APBN di sektor pangan di tengah penanganan beras oplosan oleh Polri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan sudah menaikkan status 4 perusahaan produsen beras ke tingkat sidik dalam kasus dugaan beras oplosan. Keempatnya merupakan produsen beras besar. Polisi pun telah memeriksa 39 orang saksi dan meminta keterangan 4 orang ahli terkait kasus ini. Saat ini kita menindaklanjuti dengan melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras yang ada. Dari hasil pemeriksaan tersebut 8 merek tidak sesuai dengan standar mutu atau SNI. Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar. Kami berikan inisial saja, PT FS, PT WPI, kemudian SY, dan SR. Saat ini kita sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, termasuk kita lakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, serta kita lakukan polisland di tempat produksi ataupun gudang dimaksud. Kemudian hari Kamis lalu di wilayah di Polda Riau juga melakukan pengungkapan yang sama, yaitu ada beras oplosan yang kemudian dijual dengan modus beras reject yang dijual di dalam bentuk beras medium dan kemudian di repacking dijual dalam bentuk beras SPHP dari Bulog. Ini pun sedang kita proses. Kemudian di Kaltim juga melakukan penindakan. Saat ini juga kita lakukan polisland. Kita sita kurang lebih
ton beras. Kemudian tentunya kita juga harus memastikan bahwa pasca penindakan ini ada implikasinya terhadap harga, dan alhamdulillah di pasar retail modern saat ini harga sudah kembali sesuai dengan HET. Namun untuk di pasar tradisional ini memang perlu waktu karena di sana menjadi distributor keempat atau distributor kelima. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyambut baik upaya perlindungan yang dilakukan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang di bawah kepemimpinan Rahayu Sarasvati Joyo Hadikusumo. Wamen P2MI mengatakan kasus TPPO seringkali bermula dari pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural atau ilegal. Hal tersebut yang menjadi temuan lembaganya di lapangan. Diketahui Kementerian P2MI berhasil menyelamatkan 4.822 calon pekerja migran Indonesia dari pemberangkatan ilegal dalam 9 bulan terakhir. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut kementeriannya siap melayani kebutuhan korban TPPO. Adapun Kemensos telah menangani lebih dari 4.000 korban TPPO selama 2023 hingga 2024 bersama Kemen P2MI dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosialnya, sampai ke pemberdayaannya. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Sarasvati Joyo Hadikusumo menyampaikan perlunya kolaborasi lintas sektor mencegah terjadinya berbagai modus perdagangan orang. Modus tindak pidana perdagangan orang saat ini sudah berevolusi. Dan kami akan melakukan MOU untuk menjadi pendukung dalam upaya memberantas perdagangan orang lintas sektor, termasuk untuk rumah aman, untuk standar bisa ditingkatkan, dan tentunya nanti kami juga akan kolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan di Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan sidang ekstradisi buron kasus korupsi proyeksi IKTP Paulus Thanos memasuki tahap pemeriksaan saksi. Menteri Hukum berharap Paulus Thanos dapat menyerahkan diri untuk ekstradisi ke Indonesia. Kementerian Hukum dan KPK kini tengah melengkapi dokumen yang dibutuhkan otoritas Singapura. Sebelumnya, Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum Widodo mengatakan saksi-saksi buron kasus proyek IKTP, Paulus Thanos yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan ekstradisi bisa ditolak pengadilan Singapura. Saat ini masih dalam proses persidangan. Kalau tidak salah informasi laporan Dirjen AHU saat ini dalam proses pemeriksaan saksi. Kita berharap semoga mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti yang bersangkutan mau secara sukarela ya sebelum ada putusan. Kita berharap begitu, tapi kalau tidak ya kita tunggu putusannya. Gitu. Sepatu buatan 100 pengrajin UMKM alas kaki Kabupaten Mojokerto resmi menembus pasar internasional. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, sepatu buatan 100 pengrajin UMKM alas kaki Kabupaten Mojokerto resmi menembus pasar internasional. Sebanyak 3.250 pasang alas kaki diekspor perdana ke Busan, Korea Selatan. Pelepasan ekspor berlangsung di Dusun Ngigas, Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal. Dihadiri Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Deden Muhammad Fajar Syidik dan Gus Bara, Bupati Mojokerto. Produk alas kaki yang diberangkatkan bernilai lebih dari $37 Amerika Serikat atau setara 602 juta rupiah. Ekspor pengrajin alas kaki UMKM ini merupakan langkah awal yang membanggakan dan menjadi bukti bahwa produk-produk lokal dari Kabupaten Mojokerto mampu menembus pasar global dan bersaing secara kualitas.
8.500 ton beras bantuan pangan didistribusikan Bulog Cianjur, Jawa Barat ke ribuan warga penerima manfaat ke sejumlah desa. Bantuan pangan ini untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, ada 869 warga penerima manfaat. Warga mengantri di aula desa dengan menyertakan identitas diri untuk mendapatkan 20 kg beras bantuan pangan dari pemerintah. Beras bantuan pangan ini sangat membantu warga di saat harga beras di pasaran mahal. Prestasi gemilang ditorehkan para pegiat layang-layang tanah air dalam ajang Fornas 8 2025 di Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 104 penggiat layang-layang dari berbagai provinsi berkompetisi dalam berbagai kategori perlombaan di cabang olahraga layang-layang Fornas 8 2025. Kompetisi ini meliputi kategori layang-layang 3 dimensi, 2 dimensi, train murni, train naga, stand kite, serta layang-layang aduan berbagai ukuran. Kondisi Taman Puring saat ini masih menyisakan asap bekas kebakaran sejak kebakaran yang terjadi pada Senin malam. Sejak kebakaran yang melanda Taman Puring pada Senin malam, kondisi Taman Puring hingga kini masih berasap. TKP tempat terjadinya kebakaran juga masih dipasangi garis polisi. Asap sisa kebakaran hingga kini masih dilakukan pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 626 kios di Taman Puring terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada Senin malam. Kerugian ditaksir antara 30 sampai 50 juta per kios. Dan pemirsa, apa dampak tsunami di Rusia terhadap Indonesia? Berikut keterangan dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Inisiatif untuk melakukan pemodelan detail terkait dengan wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga BMKG melakukan pemodelan dari gempa yang terjadi dan betul berpotensi tsunami. Namun memiliki status ancaman waspada. Artinya, estimasi kejadian tsunami yang terjadi kemungkinan hanya kurang dari 0,5 meter. Dan di sini kami tayangkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman status ancaman waspada, yaitu kurang dari 0,5 meter, ada di wilayah Indonesia bagian timur dan timur laut. Di mana setelah detail akan kami laporkan bahwa tsunami ini diestimasi akan sampai di Kepulauan Talaut dengan waktu tiba pukul 14:52 menit 24 detik waktu Indonesia Timur. Kemudian tengah, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Gorontalo Utara pukul 16:39 menit 54 detik di waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian Halmahera Utara, waktu tiba estimasi pukul 16:04 menit 24 detik waktu Indonesia tengah. Manokwari pukul 16:08 menit 54 waktu Indonesia tengah. Timur. Kemudian Raja Ampat pukul 16:18 menit 54 detik waktu Indonesia Timur. Biak Numfor pukul 16:21 menit 54 detik waktu Indonesia Timur. Supiori pukul 16:21 menit pukul 54 detik waktu Indonesia Timur. Sorong bagian utara
pukul 16:24 menit 54 detik waktu Indonesia Timur. Jayapura pukul 16:30 menit 24 detik waktu Indonesia Timur. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO baru di depan SDN 01 Dukuh tampil futuristik dengan lift ramah difabel. Lebih dari fungsi, jembatan ini jadi ikon baru wajah modern Jakarta Timur. Jembatan penyeberangan orang ini berdiri megah, menyita perhatian warga dan pengguna jalan. Di antara padatnya arus lalu lintas Jalan Raya Bogor, struktur jembatan itu terlihat mencolok. Tidak hanya karena bentuknya yang futuristik, tetapi juga karena kehadiran lift di kedua sisinya. Lift ini menjadi penyelamat terutama bagi siswa-siswi SD, lansia, dan penyandang disabilitas yang kini tak lagi perlu menaiki anak tangga yang tinggi. Pemprov Jakarta menyulap JPO ini bukan hanya sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga sebagai ikon kecil perubahan kota. Panel atap transparan dari bahan polikarbonat UV menahan panas namun tetap memberikan cahaya yang alami. Lantai JPO dibuat dari material anti-slip dengan motif geometris kekinian. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shenada Mayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.